Jadi lari ini adalah suatu gerakan ya, gerakan tubuh yang memang ada pada setiap orang. Setiap orang tuh bisa lari, lompat, lempar gitu. Oke. Yang penting adalah kaki itu jatuhnya ya pada waktu lari, telapak kaki itu jatuhnya pada tumit atau pertengahan. Dokter Haryo Tilarso. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Kebetulan syutingnya sore hari ya, Dok. Betul. Tadi kehujanan, Dok? Enggak juga. Enggak juga, hujannya luar biasa. Lagi di mobil jadi pas saya kemari. Tapi gelap ya? Gelap sekali ya. Cerah di sini ya? Cerah di sini. Aku thank you banget, Dok. Udah khusus datang ke sini. Ini pakai mobil tadi, Dok ya? Enggak lari tumben. Soalnya sahabat Premier, Dokter Haryo ini sering banget kita lihat karyawan Rumah Sakit Premier Bintaro tuh suka ketemu sama dokter kalau dokter lagi lari ya. Saya lari lewat rumah sakit ya. Lewat rumah sakit. Sampai mana, Dok? Sampai BSD. Tepuk tangan. BSD bolak-balik. 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 Sana 10 kilo, balik lagi 10 kilo. 20 kilo berarti ya. Kilo Berapa lama, Dok? Ya 2 jam lebih dikit. 2 jam. Ini maaf banget nih, Dok. Dokter sekarang usia berapa? 77. Saya 77 tahun sekarang. 77 tahun dari Bintaro lari ke BSD. Iya. Itu luar biasa, dokter. Gila, itu keren banget. Nah, itu, Dok. Supaya sahabat Premier juga mungkin bisa se-ekstrim Dokter Haryo, kita berbagi tips dulu ya, Dok ya. Boleh. Oke. Dok, aku mau nanya nih yang pertama ya, Dok. Lari seperti dokter itu ya, itu kan dimulai dari dokter waktu masih muda. Iya kan? Berarti dokter udah punya teknik lari yang benar. Makanya sampai hari ini dokter bisa lari tuh dari Bintaro ke BSD bolak-balik. 2 jam doang lagi, nggak pakai jajan ya, Dok ya? Enggak. Nah, ada nggak teknik lari yang bisa dibilang bisa diikutin sama sahabat Premier gitu? Iya. Oke, jadi penjelasannya begini, memang betul karena saya memang dulu atlet. Saya dulu pembalap sepeda dan saya pelari. Hal ini biasa setelah saya pensiun jadi atlet, saya tidak pernah berhenti berlatih. Terus, tapi yang terutama saya lakukan adalah berlari. Karena bersepeda itu sepedanya aja waktu dulu sudah saya jual, kemudian baru itu lagi ya, butuh tunggangan kan lebih susah gitu. Nah lari itu paling gampang, begitu. Dan simple kalau, ya, Dok? Simple. Dan kalau Anda tanyakan apakah itu teknik berlari, memang betul. Karena sebagai pelari saya dua menguasai, yaitu kita ngomong lari itu tentunya lari jarak jauh. Karena tentunya ada lari yang kita tahu di stadion itu sprint ya, 100 meter segala macam, muter doang tapi cepat ya. Itu kencang. Nah, itu yang sekarang dilakukan banyak oleh orang-orang untuk menjaga kesehatan adalah lari jarak jauh. Ya, istilahnya orang awam sebutnya maraton. Sebetulnya yang namanya istilah maraton itu lari 42 km. 42 km itu jarak yang standar. Jadi kalau kita lari jauh kita bisa bilang saya lari 5 kilo, saya lari 10 kilo gitu, atau half marathon ya 21, itu ya. Itu begitu. Nah, apa yang kita lakukan pada lari itu biasa saja sebetulnya. Jadi lari ini adalah suatu gerakan ya. Gerakan tubuh yang memang ada pada setiap orang. Setiap orang tuh bisa lari, lompat, lempar gitu. Ini normal dari dulu sampai sekarang. Nah, lari itu kalau kita lakukan itu biasanya larinya nggak hantem secepat-cepatnya. Ya, tapi ada pace tertentu yang nyaman buat kita. Nah, itu biasanya yang penting adalah kaki itu jatuhnya ya pada waktu lari, telapak kaki itu jatuhnya pada tumit atau pertengahan. Oh, nggak full. Nggak full. Ya, jadi jatuh pada tumit, ada pada pertengahan. Maka itu kalau Anda lihat sepatu lari itu bentuknya demikian. Dia akan tebal di daerah tumit atau di daerah tengah-tengah. Ke depan tipis. Depan agak tipis. Karena untuk lari jauh. Tujuannya apa, Dok? Kenapa kita harus tumit aja? Supaya lebih enteng karena atau gimana? Memang begitu. Itu adalah gait atau gerakan yang normal untuk lari jauh. Setiap orang lari jauh akan jatuhnya pas di tumit atau di tengah-tengah dari telapak kaki. Ya, istilahnya kita bilang forefoot, midfoot, ya, sama belakang, sama heel. Begitu. Heel itu tumit ya. Itu jatuhnya itu begitu. Dan itu normal, setiap orang bisa melakukan itu. Baik. Tinggal speednya tergantung. Orang sudah terlatih tentunya bisa lebih cepat. Orang yang belum terlatih tidak dianjurkan terlalu cepat. Baik.
Nah, berarti kan artinya adalah setiap orang bisa lari, Dok. Setiap orang bisa lari, betul. Oke, setiap orang bisa lari. Tidak usah diajari lari, betul sekali. Udah natural. Natural. Dari lahir udah bisa lari. Oke. Sekarang kalau memang setiap orang bisa lari, terus gimana ya, Dok, untuk orang-orang yang mungkin punya kapasitas lebih lebih besar badannya gitu, lebih gemuk. Kayak saya nih, contohnya gitu, Dok ya, dibanding dokter kan. Saya besar banget nih. Untuk lari sendiri saya sudah ogah gitu loh, Dok. Nah, apakah buat mereka-mereka yang berbadan besar seperti saya itu aman gitu, Dok? Ya, kalau kita lihat memang betul lari itu bagus. Kenapa? Dia paling banyak bakar kalori. Paling banyak dibandingkan sepeda, dibandingkan main badminton segala, lari itu paling banyak. Hanya benturan di kakinya keras. Seperti tadi saya bilang, begitu kaki menghantam tanah, lantai, itu kira-kira 5-8 kali berat badan. Wow. Jadi Anda bisa bayangkan, misalkan Anda beratnya 100 kg, itu bisa sampai 800 kg dihantam ke telapaknya. Dan itu bisa menyebabkan cedera. Ekualisasinya seperti itu ya, Dok? Ya, itulah makanya sering pelari-pelari, pasien saya juga datang pelari itu karena cedera begitu. Mereka over distance, kejauhan larinya, kebanyakan. Jadi kita mesti kurangin. Nah, untuk orang-orang yang mungkin berat badannya ini berlebih, dianjurkan memang jangan lari. Apa pilihannya? Sepeda bisa, berenang jalan bisa, santai, Dok? jalan kaki bisa. Bisa itu ya. Brisk walking. Kenapa? Karena kalau kita jalan kaki itu hanya 1 kali berat badan dihantamkan ke tanah. Ingat kalau lari 5-8 kali. Nah, itu bedanya di situ. Jadi jalan kaki is aman. Apalagi orang sudah tua-tua, senior citizen, kita anjurkan, Pak, kalau Bapak udah nggak bisa lari, sudah nggak apa-apa, jalan aja. Dan itu ya cara yang paling baik saya kira. Tapi dokter masih lari. Saya masih lari, kebetulan masih mampu. Bisa. Karena badan saya enteng. Enteng juga, tapi kan 8 kali masa tubuh gitu ya. Iya, betul. Luar biasa Dokter Haryo gitu. Saya ingat satu iklan ya, Dok. Saya nggak akan sebutin mereknya ya. Ada satu iklan mengatakan bahwa kalau kita turun tangga itu menopang tubuh berapa kali juga. Terus ketika naik itu berapa kali juga. Nah, kalau misalnya larinya nanjak atau menurun, itu berlaku juga, Dok? Tidak berlaku. Berlakunya hanya begini, otot yang dilibatkan pada waktu kita naik pada lari, kemudian misalkan jalannya menanjak begitu, itu memang lebih besar. Lebih besar, effort yang dilakukan lebih besar. Ya, jadi otot, misalkan otot sekitar terang di ini, otot core bekerja lebih keras, kemudian otot pantatnya juga itu. Jadi lari dengan tanjakan itu emang melelahkan. Nah, sebaliknya kalau turunan gimana? Nah, turunan ini kita lihat benturan yang dialami oleh telapak kaki itu lebih besar. Karena kita begitu kencangnya, kemudian jalannya menurun. Jadi berapa kali? Lebih dari 8 kali berat badan. Nahan tubuh. Di situ bahayanya betul sekali. Ya. Belum lagi kepleset, Dok. Belum kepleset lagi ya. Misalkan rutinnya jelek begitu, kita jatuh. Habis hujan. Oke, baik, Dok. Ini seru banget ya. Ada dong pastinya persiapan-persiapan yang harus dilakukan sama orang tersebut sebelum lari nih. Sebelum si pelari ini lari gitu kan. Apa aja, Dok? Mungkin gini, kalau orang yang sudah biasa lari, mungkin dia mau mulai suatu olahraga lari nggak ada masalah, saya kira dia tahu apa-apa. Tapi kalau kita belum pernah, kemudian kita dianjurkan untuk lari dan kita mau lari, ada beberapa hal ya disediakan. Lari membutuhkan alat yang cuman sederhana, yaitu sepasang sepatu lari yang baik. Gitu. Ya, kita siapkan itu, apapun mereknya bisa saja, mau merek apa, semuanya bagus. Ya, kemudian jangan lupa juga persiapan baju. Jadi artinya kita biasanya pakai singlet atau kaos, celana pendek, ya. Tidak dianjurkan pakai celana panjang karena gerakan kaki justru di situ. Jadi kita betul-betul kita jangan menutupi atau membatasi gerakannya itu. Itu sering beberapa orang tuh mengalami hambatan karena gerakannya itu mereka memakai celana panjang. Begitu. Kemudian tentunya kita sediakan waktu yang cukup untuk itu. Apa sih? Kita mulai. Kapan mulainya? Besok kita mulai pagi. Silakan pagi, mau jam berapa? Jam berapa boleh. Kita misalkan terbentur faktor dengan pekerjaan, kita mulai lebih pagi, jam 6 bisa saja. 6 sampai jam 7 misalkan 1 jam lari itu bisa. Mau sore hari habis bekerja juga bisa. Ya Pak, kalau dilihat di dunia barat sana, banyak di kota-kota kita lihat orang tuh lagi lunch time, 1 jam 12 sampai 1 itu mereka lari. Oh, malah lari ya? Iya. Kalau kita makan, Dok, digado-gado, Dok. Betul. Jadi setengah jam tuh mereka lari dulu, cek habis itu dia makan begitu. Jadi itu bisa juga begitu. Jadi banyak upaya yang bisa kita lakukan. Jadi persiapannya untuk orang begitu, dan tentunya kalau kita seperti saya katakan, kita mau lari berapa lama sih? Ya paling-paling
menit, hampir 1 jam kali. Ya itu nggak terlalu membebani, nggak mesti makan yang khusus dulu, tidak usah. Oke, sama baik. sekali. Oke. Nah untuk dokter sendiri biasanya lari itu apa, pagi, siang atau sore? Bisa pagi dan bisa sore. Bisa pagi dan siang nggak dianjurkan ya dok? Atau Siang gimana? saya kebetulan tidak ada waktu siang hari, tapi pagi kayak nanti ini pulang nih, saya mungkin lari dulu sementara masih sempat. Luar biasa. Kalau saya nggak sempat lari, saya sepedaan di rumah, jadi ergo cycle. Ibaratnya nggak ada kerjaan, lari. Kita gitu. lari aja. Kalau pagi-pagi saya lari biasanya jam 6 kira-kira. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu cukup 1 jam. Sampai jam 7 lah ya. Jam 7, habis itu siap-siap ke kantor ya. Nah untuk mereka dok yang kompetisi dok, apakah sama persiapannya? Kurang lebih sama? Kurang lebih sama. Jadi kalau kita lihat, kalau Anda nanyakan apa, memang betul. Jadi orang yang namanya olahragawan ya, itu dibagi 3 gitu ya menurut itu. Ada yang apa untuk fun saja, itu orang untuk kesehatan saja. Kedua untuk kesehatan tapi masih kompetitif. Yang ketiga memang atlet beneran. Nah atlet beneran dulu. Ini itu yang memang betul-betul dengan program yang jelas oleh seorang pelatih yang benar. Nah, yang kompetitif ini mungkin seperti saya ya, saya hobi tapi saya masih sering juga ikut pertandingan. Artinya masih kompetitif. Nah, itu persiapannya hampir sama saja, tentunya agak lebih serius. Ya, dalam hal ini selain daripada lari, saya juga masih latihan beban atau weight training ya. Karena ada weight training yang kita perlukan untuk kaki kita. Dalam hal ini otot-otot yang menunjang saya lari ataupun bersepeda. Nah, itu kita lakukan. Berapa kali itu? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Cukup itu sama sekali untuk kita yang begini. Kalau atlet lain mungkin 3 kali ya dengan apa segala macam apa bentuk latihannya bermacam-macam. Lebih sering lah gitu ya lebih dok. Sering, lebih serius ya. Semasa dokter hidup berapa kilometer tuh paling jauh lari? Saya lari, saya ikut juga maraton kan saya bilang 42 kilo, tapi saya pernah ikut ultra maraton. Ultra itu lebih dari 42. Oke. Saya ikut waktu itu 70 kilo. 70 kilo itu saya tempuh dari berapa? Dulu kalau nggak salah 11 jam apa? 11 jam 11 jam ya. Jadi kita start malam hari, besokannya baru finish gitu. Ya, menginap ya. Ya, nggak nginap ya terus. Ya maksudnya panitianya yang menginap dok. Iya kita terus aja ngantuk-ngantuk juga kita lari. Apa boleh buat? Istirahatnya? Ya nggak, kalau mau istirahat ketinggalan. Namanya lomba. Gitu ya? Lah iya, bagaimana? 11 jam. Hari itu ibaratnya gini dok, dari gerbang tol Halim sampai dengan keluar tol Cikampek. Nah itu 70 kilo tuh. Oh iya betul. Dokter segitu ya? Segitu. Anggap aja dari Halim sampai Cikampek betul, lari gitu ya? Itu segitu. Ya, jadi kebetulan juga saya ingat waktu itu saya ikut, saya paling tua, peserta paling tua lah. Saya lihat list partisipan. Wah ini saya paling tua nih, yang lainnya paling 50 tahun. Saya juga ingat cerita dokter tuh. Waktu lewat di kampung-kampung mau ke BSD yang lari, dipanggilnya apa? Ya, mau macam-macam. Kek sekarang. Nggak ada panggil mas atau pak tuh nggak ada. Dulu sering mas gitu. Ya. Sekarang nggak. Kek. Tuh semangat kek gitu biasa semangat kek. Iya semangat kek. Dia lihat rambutnya udah putih dia bilang semangat. Dia nggak tahu dok. Padahal bilang semangat kayak padahal kalau di lomba lari belum tentu bisa tuh dia. Luar biasa. Orang Betawi bilang katanya, "B masih kuat B" gitu. Ya, masih kuat lah gitu masih latihan. Oke, seru banget, Dok. Gini. Bentar lagi Ramadan, Dok. Mau puasa dong ya. Nah, untuk mereka yang hobi lari tetapi mereka harus berpuasa, ada trik khusus nggak, Dok, supaya mereka bisa berlari tapi selama sambil puasa? Bulan puasa. Iya, itu. Betul sekali ya. Jadi namanya Ramadan, kita orang-orang Islam dia puasa, itu kewajiban. Nah, apakah ini bisa dilakukan juga lari? Bisa. Tetapi kita modifikasi sedikit. Gimana tuh dok? Prinsipnya. Tahu puasa itu kan tidak makan dari matahari terbit pagi-pagi, katanya dari jam 6 sampai jam 6 sore lagi. Jadi selama itu kita nggak bisa latihan. Bisa sebetulnya. Satu, kalau kita memang begitu rentan terhadap puasa tersebut sehingga lemes, kita boleh menunda larinya itu begitu habis buka nanti. Jadi jam 6 sore kita buka, makan sedikit saja, kemudian baru kita lari. Atau sore hari tersebut sebelum kita buka, kita lari. Sehingga begitu selesai kita langsung minum. Itu bisa. Betul. Opsi ketiga adalah kita tetap bisa latihan pagi-pagi. Seperti yang biasa saya lakukan. Tapi yang namanya jarak dan duration, lamanya lari kita kurangi. Biasa kita lari sejam, kita ukur setengah jam aja.
Karena kalau kita lari sampai sebegitu juga, kok cairan banyak keluar, kita haus nanti jam 2 siang tuh udah lemesnya bukan main. Karena haus. Apalagi nonton TV ngeliat iklannya Ya, dok. Iklan minuman semua tuh kalau Ramadan. Iya betul. Nah itulah cara-cara demikian. Dan itu bisa ternyata bisa kita lakukan. Saya lakukan. Tetap ya. Jadi nggak ada alasan saya lagi puasa saya nggak mau lari. Nggak ada alasan itu ya. Oke, baik. Yang terakhir dok, begini. Katanya orang ya, aku konfirmasi nih ke dokter ya. Katanya lari itu juga bisa sebagai cara untuk membentuk tubuh atau body goals. Gitu. Itu pertanyaan pertama, benar atau enggak? Terus kalau misalnya orang nih cuman mau datang ke dokter SPKO Premier Bintaro misalnya gitu ya, mau konsul doang, lari yang tepat buat saya tuh kayak gimana? Itu bisa kan? Bisa. Itu Dan dok. saya banyak dapat pasien begitu. Mereka pelari, Gitu ya? mereka tanyakan saya gimana programnya dok. Apalagi mereka yang mau ikut lomba. Masih kompetitif dia bilang, berapa bulan kamu ikut? 3 bulan lagi dok. Nah dia menanyakan apakah program dia dok itu. Nah kita memberikan kepada dia resep latihan. Oke, ada resepnya. Mesti gini, ya mesti cara gini. Nanti sekian kilo, habis itu kamu ngasuh, habis itu kamu gini lagi. Itu konsultasi di dokter, di rumah sakit ya? Dokter olahraga, betul. Iya. Kawan-kawan. Banyak pasien saya banyak begitu. Ya, laki dan perempuan. Sama aja? Ya, sama juga. Oke. Ya sudah, kalau gitu kita mau lari dok, kita coba. Ajarin dong dok. Badan kayak gini kan, megar-megar gini gak jelas. Belum dijawab dok yang tadi. Oh yang mana tuh? Yang tadi? Yang sebelum yang itu, body goals. Body goals bisa. Bisa. Jadi, ya? Ya, makanya saya bilang lari itu saya bilang tadi pertama kan membakar paling banyak kalori dibandingkan cabang olahraga lain. Nah ini tentunya salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Jadi orang yang memang agak gemuk, overweight katakanlah, sangat akan lebih efisien kalau dia lari. Dia lari begitu lupa 1 jam sudah bakar banyak sekali dibandingkan kalau dia nanti bersepeda. Bersepeda tuh ibaratnya menurut para ahli itu kita mesti bersepeda 3 kali dengan intensitasnya pada lari. Jadi misalkan Anda lari 1 jam, ekivalennya dengan bersepeda 3 jam. Oh gitu. Jadi ini betul-betul irit waktu. Iya, nah itu yang bikin bagusnya. Efektif waktu ya. Nah ini makanya efisien cepat. Juga. Iya. Ya, jadi selain itu juga saya ingin tambahkan lari juga bisa bermanfaat menguatin jantung paru-paru udah pasti. Kemudian menurunkan tekanan darah. Iya. Kemudian menurunkan gula darah. Jadi orang diabetes segala itu suruh lari dan sebagainya. Makanya kita di sini ada kan senam diabetes pada jam minggu-minggu. Gara-gara pandemi ini kita close ya. Itu begitu. Karena dengan olahraga tersebut itu yang namanya hormon insulin itu beraktif dan menurunkan gula darahnya. Ya, lari juga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya penyempitan pembuluh darah karena pembuluh darahnya melebar. Jadi itu mencegah stroke, mencegah tekanan darah tinggi dan sebagainya. Ya. Jadi banyak manfaatnya. Makanya orang menyebutkan exercise is medicine. Yes. Running also is medicine. Ya. Oke, luar biasa. Itu quotes-nya sahabat Premier. Ya udah, yuk langsung aja ya dok. Lari kita. Ya. Come on. Oke, ciao.